Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syariatutini. Saya mahasiswa perbankan syariah dengan NIM 2307025019. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan pengantar dan tinjauan dari sistem keuangan. Pertama-tama kita masuk ke dalam pengertian dari sistem keuangan. Jadi sistem keuangan itu merupakan fungsi yang menghubungkan pihak yang memiliki dana atau bisa disebut dengan surplus unit dengan pihak yang membutuhkan dana atau defisit unit. Jadi contohnya itu misalnya masyarakat atau nasabah yang memiliki tabungan di bank. Lalu ada perusahaan yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Jadi sistem keuangan ini mempertemukan kedua pihak sehingga dana dapat dialokasikan secara produktif. Jadi dana masyarakat yang dimiliki oleh bank bisa dipergunakan untuk membantu modal perusahaan tersebut. Dengan adanya sistem keuangan, dana yang sebelumnya hanya simpan di bank itu bisa digunakan untuk kegiatan investasi atau pembiayaan usaha dan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi seperti itu. Terus kita masuk ke dalam 3 komponen utama dari sistem keuangan. Yang pertama itu aset keuangan atau financial asset, di mana aset keuangan ini itu merupakan segala bentuk hak atau kepemilikan yang memiliki nilai ekonomi yang dapat digunakan untuk menyimpan nilai, kayak misalnya uang tunai, saham, obligasi, sukuk, atau valuta asing seperti itu. Lalu kedua itu ada lembaga keuangan atau financial institution, di mana lembaga keuangan ini tuh berfungsi untuk menjadi pelantara antara pemilik dana sama pengguna atau pengelola dana. Nah, lembaga keuangan ini tuh dibedakan menjadi 2, yaitu lembaga bank dan lembaga non-bank. Contohnya lembaga bank, misalnya bank umum konvensional, terus bank umum syariah, BPR sama BPRS. Nah, kalau misalnya lembaga keuangan non-bank itu seperti perusahaan asuransi, terus dana pensiun, reksadana, terus penggadaian, terus perusahaan pembiayaan, koperasi, model ventura, sama lembaga investasi lainnya. Lalu yang ketiga itu ada regulasi dan pengawasan keuangan. Nah, tujuan dari regulasi ini itu untuk menjaga stabilitas sistem keuangan agar berjalan secara sehat dan aman, di mana lembaga pengawas atau regulasi itu yang pertama ada Bank Indonesia mengatur kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Lalu ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengawasi sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya atau lembaga keuangan non-bank. Lalu yang ketiga ada Kementerian atau Departemen Koperasi yang mengawasi koperasi atau lembaga keuangan mikro. Nah, lanjut ke pasar keuangan. Selain lembaga keuangan, sistem keuangan juga memiliki pasar keuangan. Jadi pasar keuangan itu merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, seperti itu. Nah, berdasarkan instrumennya, pasar keuangan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu pasar utang atau debit market, di mana pasarnya ini memperdagangkan instrumen yang memiliki kewajiban pelunasan seperti obligasi. Lalu yang kedua itu pasar saham atau equity market, di mana pasarnya ini itu memperdagangkan saham
yang berbukti kepemilikan perusahaan. Tadi udah membahas dua pasar, terus kita masuk ke jangka waktunya. Nah, yang pertama itu ada pasar uang, di mana pasar uang ini itu merupakan pasar instrumen keuangan yang memiliki jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Lalu ada pasar modal, ini itu jangka waktunya lebih dari 1 tahun, seperti saham sama obligasi. Jadi berdasarkan proses transaksinya itu, pada pasar perdana atau pada pasar sekunder, pasar perdana itu merupakan pasar perusahaan yang menjual saham kepada masyarakat melalui Initial Public Offering atau IPO. Lalu untuk pasar sekunder ini, tempat investor menjual belikan sahamnya yang telah terbit bisa melalui Bursa Efek Syariah atau BEI. Terus masuk ke dalam fungsi lembaga keuangan. Yang pertama itu, lembaga keuangan ini memiliki 2 mekanisme utama dalam menyalurkan dananya. Yang pertama itu direct finance atau penyaluran dana secara langsung melalui pasar keuangan. Lalu yang kedua itu ada indirect finance, di mana penyaluran dananya itu melalui perantara keuangan seperti lembaga keuangan bank. Nah, mungkin sekian. Ada lanjut itu perantara keuangan bank. Jadi perannya itu untuk mengatasi berbagai masalah di lembaga keuangan tersebut. Yang pertama itu untuk mengurangi biaya transaksi hingga masyarakat tidak perlu mencari pihak yang membutuhkan dana secara langsung. Lalu yang kedua, membagi resiko melalui diversifikasi aset. Jadi resiko investasinya itu lebih rendah atau lebih kecil. Lalu yang ketiga itu mengurangi asymmetric information dengan melakukan seleksi calon nasabah, analisis kelayakan, membuat perjanjian, covenants, terus melakukan monitoring penggunaan dana, serta menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah maupun jalur hukum apabila itu diperlukan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi peninjauan sistem keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.